Done. Within one life. Kita cek ya bersama-sama. Check. Okay, check. Let's go. Pur. Let's go, Pur. Let's go. Okay, let's go. Oh yeah. Oke ya. Saya memastikan soundnya cukup memadai. Oke, cek. Suara kasih sudah yes you. Oke. Suaramu biar Cek. normal ya. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya itu kita sudah mulai dari jam 2 tadi ya teman-teman. Sudah mulai terus ternyata laptopnya nge-jam. Jadi Ngejim. ya mati hidup beli blue screen dan lain-lain. Oke, jadi kita mulai ulang sekarang. Selamat datang di acara uji coba pertama untuk program Safari Memory. Safari. Suara Purna nggak pakai mic loh. Pakai mic Wes. Masuk. Ya kedengeran loh. Nggak ini ya. Oh gini kali ya. Karena aku dari samping mungkin ya. Maksudnya seperti ini setupnya. Jadi itu kurang tinggi itu. Ya, bukan maksudnya kalau aku soundku dari samping mungkin kayak mono gitu ya. Ini pakai OBS dan sound card Focusrite kan. Ini si Purna gawe settingan dhewe iki. Oke. Jadi ini nih project uji coba sebenarnya. Project uji coba obrolanku sama Om Kesit sebelumnya. Jadi kita tuh ngobrol udah agak lama ya sebenarnya. Sekitar sekali. Enggak, kok kita ngomongin Wes Anderson ya? Enggak, sebelumnya kita ngomongin film kan. Kita ngomongin film. Terus banyak sana sini dari skena Hong Kong, skena apa namanya? Anim, kita ngomongin manga. Yang paling baru itu kita ngomongin Kotaro Shindo ya. Oh iya. Manga Kotaro Shindo. Tapi di tengah-tengah proses itu kebetulan kita terus-menerus membahas satu sutradara yang sama lewat filmnya judulnya kita ngomongin Surprise Kingdom. Kita ngomongin Moonrise Kingdom kan. Oh iya, Moonrise Kingdom. Terus kita juga ngomongin apa namanya Hotel Budapest dan kita ngomongin Fantastic Mr. Fox. Yeah. Nah dari obrolan itu itu udah kemana-mana gitu ya. Terus akhirnya tak pikir ini sebenarnya kalau dibilang umpama ada yang berapa kali sudah berapa film Wes Anderson sih yang udah kamu tonton? Baru 3 sebenarnya. Ya itu tadi Moonrise Kingdom, Grand Hotel Budapest sama Fantastic Mr. Fox. Cuman yang aku tonton pertama kali dan sangat membekas sampai sekarang dan mungkin terhitung salah satu film favoritku ya, Fantastic Mr. Fox gitu. Wow. Jika mungkin ya, jika diminta menyebutkan top list 20 film favoritmu sepanjang hidup gitu, itu pasti masuk.
Oh gitu. Pasti, ya. 20. Ya, Bisa buat 20. Ya 30 lah, 30 ya. Nomor satunya bayanganmu apa? Nomor belum berani ngomong. Indonesia atau bukan? Nomor satunya. Tidak. Kamu gak nasionalis ya? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Aku fans beratnya Timo Cahyanto dan Demo Stambul. Serius. Tapi mereka gak nomor satu kan? Tidak naik. Tidak. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai jadi obrolan kita panjang, kemudian salah satu kemudian arah pembicaranya itu mengerucut kemudian kepada satu sutradara lewat film yang kemudian digadang-gadang oleh Om Kesit sebagai salah satu film stop motion yang bikin dia terengang-engang gitu ya. Fantastic Mr. Fogg. Nah, ternyata beliau ini juga punya ketertarikan sama si sutradaranya, yaitu Wes Anderson. Wesley apa Anderson gitu lupa. Nah, akhirnya dari obrolan itu aku ngerasa kayaknya lucu nih ngomongin film gitu ya. Nggak hanya film maksudnya, ngobrol kalau ngidul gitu sama teman-teman sekaligus kayak merepresentasi bagaimana sih pola obrolan anak-anak di dalam histeria gitu ya. Ternyata nggak seserius itu juga, jadi agak nyantai sih sebenarnya. Nah, dan akhirnya lahirlah program ini gitu ya, program Safari Memory. Jadi Safari Memory ini berusaha untuk bersafari di antara memori-memori lama gitu. Apapun itu. Manusia hidup dengan kenangan, Pur. Itu tidak bisa. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan tulang. Ini masih normal nih kita kayak gini. Ya, jadi sebelum lebih jauh, ini dulu kita saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Purna. Saya di Histeria bantu handle program, bantuin Mas Kesit. Ya, saya sempat nggak di Histeria berapa waktu yang lalu pasca selesai sekolah, kemudian kembali lagi ke sini dan lagi-lagi membantu di Histeria di Semarang. Nah, saya sebagai host di acara ini, kemudian saya ditemani sama Om Kesit. Jadi Om Kesit ini adalah saat ini dia menjabat di Histeria sebagai manajer program, dan beliau ini kemudian banyak ngobrol sama kita di internal terkait nggak hanya program tapi juga banyak tentang ide-ide program, ide-ide liar, personal, hingga pengalaman hidup gitu ya. Jadi beliau ini sering nina bobo kita ya. Kalau Nina bobo. Tapi oke, tak potong, nanti kamu silahkan teruskan. Tapi salah satu sensasi dari menonton film-film Wes Anderson itu adalah sensasi kembalinya. Aku ketika kecil itu, aku ketika susah tidur dan rewel, nakal, sehingga kemudian untuk tidur itu susah tuh, bapakku kemudian sering gendong aku paksa sama kakakku ning kasur, didongengi, Pur. Didongengi cerita-cerita apapun gitu. Nah, sensasi melihat film-film Anderson itu kembali mendapatkan sensasi itu, didongengi oleh sosok ayah itu. Itu maksudnya nuansanya hampir sama. Kayak ngono kuwi. Silahkan dilanjutin. Kok moto saya naik dhewe. Ya. Tadi masih perkenalan Om Kesit. Om Kesit ini di samping dia tukang nina bobo di Histeria, beliau ini juga tergabung di banyak kelompok, kolektif, band, pergerakan, apalah banyak ya. Saya mungkin sebut satu yang
yang sekarang yang nanti sore ini akan konser di Semarang itu adalah Serambi. Kemudian beliau juga ada proyek personal for Sarjono, dan ada proyek hatam satu album Yaging Green. Iya. Dan Alhamdulillah satu album. itu satu album, dan ada kelompok yang lain lah, wah banyak lah. Beliau juga sekarang masih tergabung di dalam di KC juga, bos ya. Di komite musik Dewan Komite Musik. Nah, jadi beliau ini beberapa waktu yang lalu secara vulgar menyatakan padaku bahwa dia ini terkaget-kaget dengan dia bilang ini, kamu dia ngomong sama siapa ya? Om Kesit ini kalau nggak aku siapa gitu ya? Gue bilang langsung. Dia bilang, kamu udah pernah belum nonton film judulnya Fantastic Mr. Fox? Dia bilang. Itu kan baru kemarin sama si Sony Fury. Enggak, sebelumnya kamu juga ngomong kayak gitu. Kamu pernah tahu, kita awalnya ngomongin Marion Max. Oh iya. Marion Max, Yes, kan? kemudian kamu ngomongin tentang film Star Wars. Aku salah menyebutkan apa sih? Oh enggak, lain konteks, enggak. Oke, lewat. Lewat. Ya, jadi singkat ceritanya beliau bilang pernah nonton Fantastic Mr. Fox enggak? Kita bilang terus beliau menjelaskan tentang bagaimana film itu kemudian menjadi serius buatnya, dan kemudian beliau ternganga melihat teknologi sebegitunya gitu ya. Tapi pertanyaannya saat itu kemudian tak tanya balik, kalau sudah nonton Fantastic Mr. Fox untuk karya film Wes Anderson, apakah sudah nonton film Isle of Dogs? Dan disuruh bilang, apa gue ya. Seperti kamu, daftar filmku juga banyak. Maaf, tidak hanya Wes Anderson, walaupun dia salah satu yang favorit itu loh. Oke, mari kita dalami lebih lanjut. Nah, sebentar, program ini ya, ini sedikit disclaimer. Program ini kami rencanakan beberapa minggu sebelum real hashtag Wes Anderson tuh kemudian naik. Aku malah nggak ngerti, aku ngertinya dikandani Hana gitu. Di grup itu. Pas Hana bilang begitu, itu kan saat kita rilis pamflet. Oh iya. Nah, kita sudah ngomongin Wes Anderson jauh sebelum aku buat pamflet kan. Iya. Itu. Nah, aku juga baru lihat pas proses aku buat pamflet tuh tiba-tiba beberapa teman-teman itu pakai template khasnya Wes Anderson. Oh, itu yang di VSCO ya? Bukan, ada dia template realnya ada di Instagram. Jadi Instagram tuh sekarang ada template reel. Nah, reelnya itu jadi kalau kamu pakai template itu kamu bisa menggunakan foto apapun untuk mengisi template-nya gitu loh. Oke. Ya. Nah, itu salah satunya Wes Anderson yang satu lagi booming gitu ya saat itu. Nah, jadi disclaimer ya, kita nggak ngikutin tren ya. Ini kita memilih sendiri loh. Ini berdasarkan inspirasinya Om Kesit ini. Gitu. Nah, dan mari kita sudahi dulu ini saya berkelakar sendiri nih. Coba nih Om Kesit, coba cerita dulu bagaimana kamu menjabarkan Wes Anderson padaku. Kamu bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana kemudian pengalamanmu sama Wes Anderson? Iya ya. Aku terbiasa ketika menonton film dan itu kemudian menimbulkan kesan, itu langkah pertama yang kulakukan adalah segera menyelidik nama sutradaranya, itu satu. Baru kemudian aktor,
kemudian skrip yang nulis skripnya siapa, dan kemudian pemainnya siapa saja itu. Kalau kemudian animasi baru kemudian melihat pengisi suaranya siapa gitu. Nah, aku berkenalan dengan Wes Anderson ini mungkin sekitar tahun berapa ya, 2000, dibilang telat apa gimana ya, monggo, tak cuman sekitaran mungkin 2013 aku menonton Fantastic Mr. Fox ini, yang sinematografinya itu langsung bikin gitu. Kemudian dia itu memang film adaptasi ya dari sebuah buku, tapi aku belum baca bukunya, dan terlepas itu adaptasi dari buku, tapi cara Wes Anderson menerjemahkannya ke animasi itu menurutku cerdas sekali ya. Maksudnya terutama ya umum sih, ketika orang nonton film Wes Anderson tuh pasti satu terkesima dengan pemilihan warna, terus shoot yang simetris gitu-gitulah. Dan kemudian ya itu tadi, maksudnya seperti yang pernah kita obrolkan, mungkin nggak ngerti ya apakah si Rodal yang terpengaruh sama Orwell atau bagaimana, tapi Animal Farm kemudian menjadi relate dengan cerita itu gitu. Dan kemudian kita sempat membahasnya kemarin, ini kayaknya ada unsur-unsur kritik terhadap kapitalisme atau antroposentris, paham antroposentris gitu, yang dimana semuanya terpusat pada manusia. Itu kemudian menjadi menarik, Pur. Itu loh, walaupun kemudian ketika kemarin kita berbincang dengan Sony, dan kemudian Sony tertarik untuk menonton film itu dengan lanjutan ucapan yaitu kayaknya asik nih untuk ditonton bareng anakku, dan kemudian kita saling berpandangan gitu loh. Karena di film itu memang ketika kita kemudian tenggelam dalam alur film itu, dan kemudian mengikuti perjalanannya dan haru biru perasaannya, itu mungkin kemudian akan timbul seperti menormalisasi kejahatan ya. Itu kan memang konteksnya adalah seorang musang yang sedang digambarkan capek dengan kehidupan normal yang berlawanan dengan naluri kemusangannya, dan kemudian bertekad untuk kembali memenuhi fitrahnya sebagai musang dengan jalan mencuri ayam dan memakan ayam yang merupakan kegemarannya. Hal-hal seperti itu memang kemudian ada kesan menormalisasi kejahatan. Nah, kemudian itu yang kemudian menjadi keresahan ketika si Sony mengungkapkan ini sepertinya akan mengasihkan ketika ditonton bareng anakku. Kira-kira dan itu mungkin menjadi menarik ya juga ya, bahaya juga mungkin ketika seorang anak kecil gitu kemudian nonton film itu, wah keren ya, keren gitu, keren padahal itu sebenarnya sama saja gitu, tindakan pencurian. Terus kemudian walaupun seperti yang kamu bilang, dan aku cukup sepakat bahwa endingnya itu kemudian kembali pada alur yang sama, kapitalisme. Itu lumayan tragis, dan ketragisan ini aku pikir memang kemudian menjadi hal-hal yang lumayan menempel di setiap karya dari 3 film Wes Anderson yang udah aku tonton. Itu lumayan menempel sih. Ngono kuwi, Pur. Kurang luwihe siti akehe. Padahal kalau ngobrol personal kayaknya ngomongnya SPD gini deh. Ini nggak cukup menabungkan kita nih kalau gini caranya nih. Apa? Ini ada komentar dari akun @Denifatah. Mas Kusin mau bawain berapa lagu? Ngobrol film dan ora ngobrol ben-benan. Ya maunya sih ini bawa gitar ya beliau ya, tapi ya lain kali lah. Nah, kita ada sedikit trivia. Nanti kita lanjutin tanggapan tentang omongannya kesini. Ada beberapa trivia ya. Jadi ternyata Martin Scorsese itu adalah fan berat karya-karyanya Wes Anderson. Martin Scorsese fan of his movies, even choosing him as the next Martin Scorsese. Ini megalomania lah ya. Iya, megalomania banget kalau ini.
Dia ini menjangan tawa yang menjentawa Dia adalah standar ya. Wajar. ya. Dan great grandfather, jadi buyutnya itu adalah Edgar Rice Burroughs yang nulis Tarzan dan John Carter. Oh, itu kenapa dia sangat ini ya, sangat lekat dengan apa ya? Kamu setuju nggak sih kalau sinematografinya dia itu agak komikal, Pur? Ya, Komikal ya? Ya komikal kan ya? Ya, komikal. Tapi bergantung sih ya, komikal itu kan ya yang aku bilang itu yang menarik itu adalah memang Wes Anderson ini di tengah semua gegap gempita CGI dan perspektif angle sinematografi baru ya. Kemudian menjadi banyak ciri-ciri sutradara hari ini, dia kemudian memilih pola naratif visual yang sangat tradisional sebenarnya kan. Itu kan lurus sampai depan, kanan, kiri gitu. Dia nggak pernah menggunakan shoot yang aneh-aneh. Shootnya dalam karakter. Yuk, aku kira itu jadi estetikanya dia karena dia tidak mengizinkan yang aneh-aneh. Iya, artinya perspektifnya akhirnya menurutku jadi Wes Anderson itu berhasil untuk kemudian memodernisasi hal-hal tradisional gitu loh. Oh iya. Kan sutradara hari ini kan kalau nggak membangun shoot khasnya yang mana biasanya adalah shoot baru gitu ya, relatif baru semisal, itu mereka akan seakan-akan nggak punya ciri khas gitu kan. Hampir nggak ada sutradara hari ini yang kemudian menggunakan shoot standar atau tradisional layaknya Wes Anderson, atau minimal nggak seberhasil Wes Anderson untuk kemudian utilize pola-pola standar itu gitu. Karena orang kan pasti ngerasa bahwa ada perspektif angle baru yang kemudian bisa thought-provoking lah istilahnya, yang provokasi pola pikir, provokasi visual baru gitu. Ya salah satunya adalah ya kita tahu semua Michael Bay itu dia sehancur-hancurnya dia loh ya. Semua yang disentuh kemudian meledak itu urusan yang lain. Tapi Tapi kita bisa belajar banyak bagaimana kemudian dia mengeksploitasi sedemikian rupa shot-shot yang kemudian menjadi populer gitu. Shot dari bawah kemudian muter ke atas seiring dengan transformer berguling-guling di atas manusia gitu ya. Melihat transformasi transformer dari robot kemudian menjadi mobil dari bawah ke atas gitu kan, dari bawah ke samping, kemudian multi layer gitu kan. Aku setuju. Film action yang bagus itu adalah di mana action itu kemudian yang menyampaikan ceritanya. Tapi yang menjadi problem ya, Michael Bay ini berusaha membangun drama juga selain action itu tersendiri itu loh. Nah sayangnya di sini dia kemudian terkesan memaksakan. Drama yang baik, yang model apa yang kamu harapkan dari dialog yang sama sekali nggak kuat dan serba terburu-buru? Drama yang mengatasnamakan nasionalisme. Itu drama yang baik, yang bisa terbangun dari modal. Minimal dengan cara itu dia bisa balik modal dan untung bahkan. Kan ini dalam konteks kita mengapresiasinya gitu loh. Dengan kalau semisal berarti penontonnya banyak, kan minimal dalam konteks tertentu dia berhasil kan. Ini kok gimana sih? Ya maksudku popularitas dengan kualitas itu dua hal yang berbeda memang. Maksudku ini
parameternya apa dulu gitu kan. Parameternya kalau ngomongin berhasil ya dia semua orang kemudian Ya kalau laku lah. lah ya, Laku. lah ya. Maksudku pertanyaan itu bisa dibalik lagi kalau misal perspektifnya Wes Anderson. Action mana yang kemudian bisa cukup laku hari ini dengan menggunakan angle-angle tradisional itu? Ya Wes Anderson jawabannya, Ya. ya kan? Ya, oke. Karena nggak, insya Allah sangat sedikit sutradara kemudian akan mengambil keputusan yang sama untuk kemudian mengambil angle meninju muka, kemudian ambil yang ditinju keluar darah, kemudian ninju lagi, kembali lagi ke orang yang meninju keluar darah, kemudian dia lari menjauhi kamera, yang mana itu tradisinya siapa namanya Golden Hour tuh filmnya Charlie Chaplin. Oh, iya. Menjauh dari kamera itu kan sudah hampir ya belakangan belakangan kayaknya kenceng menjauh kamera itu ya film-film horor, file footage terutama kamera jatuh kemudian orang lari dari kamera gitu kan. Wes Anderson menggunakan itu. Kalau perspektif itu digunakan, maka pertanyaannya akan sama gitu kan. Action mana yang kemudian laku dengan cara itu? Oh ya enggak, ya ada yang revolusioner juga ada. Ya enggak, ini kan dia ada revolusioner hitungannya. Dia kemudian menggunakan naratif tradisional untuk kemudian dibawa dalam konteks modernitas hari ini gitu kan. Dan itu ternyata masih laku. Prinsip itu kan sebenarnya sama dengan apa ya? Yang mungkin aku membicarakan di sini sama siapa sih, sama kamu tuh? Yang teknik itu, dan kemudian kita ngomongin perkara apa? The Raid, terus film-film sekarang yang kemudian sangat terinspirasi dari cara-cara shoot yang dilakukan di The Raid, misal mengikuti aktornya jatuh dan kemudian kalau ketika berdiri ikut berdiri, dan kemudian ya itu memang shoot yang kemudian menimbulkan efek tersendiri loh, apalagi dalam konteks action ya. Itu kan kayaknya mempunyai prinsip shoot yang sama kan kayaknya ya, atau Wah, kalau itu ya panjang sih. Aku nggak begitu paham sih. Cuma maksudku yang berusaha aku jawab itu adalah kamu bilang tadi drama macam apa yang kemudian bisa laku di tengah film action macam itu gitu kan. Ya. Nah, pertanyaan itu aku kembalikan, action macam mana yang kemudian akan laku saat menggunakan pola angle yang digunakan oleh Wes Anderson. Pertanyaan itu dua-duanya menjawab dirinya sendiri gitu loh. Kalau jawabannya Michael Bay, ya Michael Bay itu yang laku dengan menggunakan drama macam itu. Actionnya laku. Wes Anderson kemudian melakukan itu. Bukan, gini loh. Ini kita akan oke lah ya, mau debat 2 jam oke. Ini konser mau. Oh konser ya, mau belajar. Ya lanjut kemana? Michael V malahan. Iya. Michael V. Tapi kalau di Indonesia siapa yang begitu? Yang apa? Yang naratifnya, nggak usah kita ngomongin angle sinematografi ya. Dalam perspektif naratif itu, kalau begitu tuh siapa sutradara yang kemudian ya kalau kemudian naratif ya, adegan-adegan shootnya itu bisa menyampaikan narasinya, bahkan ketika dialognya minim, mungkin aku masih pegang Daun di Atas Bantal. Dalam dalam konsepsi yang berbeda ya. Tapi film itu minim dialog. Gambarnya juga cenderung nggak ngerti ya. Tapi cenderung gelap gitu. Minim dialog terutama. Tapi sebenarnya kita pun akan bisa mengapresiasi film tersebut bahkan ketika dialog-dialog itu tidak muncul. Berarti ini si Garin Nugroho ya. Si ono lah ya. Bentar. Walaupun sebenarnya Garin Nugroho sangat modern dalam melakukan perspektif
angle visual tuh buatku dia sangat modern sih. Tapi dia bukan modern yang yang bombastis, enggak, tapi dia sangat kalau kamu perhatiin tuh dia banyak bisa memberdayakan shoot di ruang-ruang yang sempit gitu. Iya. Kayak misal di dalam bioskop, kemudian di Iya. atas kereta gitu ya. Iya. Itu ada shoot di mana mungkin aku nggak ngerti semacam atau tidak, tapi kamu nonton ya Daun di Atas Bantal ya? Ya bantalnya nonton. Nah, Daunnya lumayan kan ya? Iya. Maksudnya si Sugeng atau Kancil ya, yang naik ke kereta dan kemudian ya si anak bantal. kan Sugeng, Kancil, dan Heru. Yang mati pertama itu kan kayaknya Kancil atau Sugeng ya? Yang gara-gara kena patron. Dia habis nyuri bantal yang buat ngamen itu, terus dia ke kereta, lari, keretanya jalan, dia naik. Itu kan shootnya dari dia, terus kemudian berbalik ke terus kemudian balik, tapi tinggal bantalnya. Itu kira-kira kayaknya prinsipnya sama dengan apa yang kamu buatku itu anti klimaks sih. maksudnya. Aku butuh ya. Kamu Kalau badannya hancur ya hancur toh, kasih lihat dong. Gimana sih Om Garin ini? Ya rate-nya ya jadi rating R ya. Ya itu. Kalau ngomongin Daun Bantal, apa jadi pertanyaanku, jadi aku ingat pas aku tanya sama kamu, mau bisa ya? Aku semoga ini nggak di sensor ya. Tapi ini nanya ini di sini gimana ya? Nanya apa? Ini onani menggunakan selang. Frontal tenan. Serius frontal tenan. Ya, bagi yang kayaknya sudah putus asa dengan film-film Indonesia, mungkin bisa coba tontonlah film-film Garin periode 2000 awal. Salah satunya selain opera Jawa ya, mungkin itu adalah Daun di Atas Bantal. Itu Musik itu keren. Pasir nulis keren. Jadi pasirnya tuh benar-benar berbisik, nyata dia tuh Sandman, musuhnya Spiderman. Itu kan filmnya. Kamu melemparkan fitnah paling kelam dalam sejarah sinema Indonesia. Serius. Kamu harus bertanggung jawab ini di edisi depan. Serius. Aduh. Tampil itu Sandman. Tampil lagi di Spider-Man yang baru, yang multiverse. Oh alah. Sing main Sandman itu Sopo Thomas Church. Thomas Hayden Church. Salah. Siapa dong, Pur? Thomas Hiddleston. Oh bukan. Salah kamu. Dia main film dia main di sebuah film komedi keluarga dysfunctional family itu. Smart People, man. Ellen Page. Ya. Aku belum nonton, tapi aku lihat trailernya filmnya itu. Kamu harus nonton itu. Masuk ya 2551. Oke. Ya. Kebetulan aku buat list buat wishlist di IMDb, dan wishlist itu diisi oleh film-film yang sepertinya sudah tak tonton dan sebagian besar film-film yang belum tak tonton, dan jumlahnya lebih dari 2000 hari ini. Jadi setiap kali Om Kesit merekomendasikanku film, aku akan sebut angka itu. Jadi film-filmnya kemudian dia bilang harus tonton gitu ya, dia masuk list selanjutnya. Karena di dalam list itu banyak film yang jauh lebih tua dan lebih berat yang belum tak tonton. Tidak. Itu tuh mungkin kamu terlalu sombong aja untuk menerima referensi dari temanmu gitu. Loh, referensimu kayaknya tidak lebih baik deh dari Citizen Kane masuk dalam listku, aku nonton. Oh iya. Terus Golden Hour aku nonton sejam pertama. Terus Cinema Paradiso masuk dalam listku. Film-filmnya Akira Kurosawa di samping Seven Samurai itu masuk dalam list itu. Di samping Yojimbo, di samping Rashomon,
itu masuk di samping film-film itu masuk list itu. Kan filmnya Akira Kurosawa banyak. Nah gitu. Wes Anderson. Terus, oh iya, ini kita agak jauh. Ini kita baca trivia selanjutnya tentang Wes Anderson ya. Wes Anderson tuh masih cukup muda sebenarnya. Dia tuh lahiran berapa sih tadi tulisannya? 1970-an kalau nggak apa 19 berapa gitu lupa. Pokoknya dia masih cukup muda lah. Umurnya sekarang masih 50-an. Dia oh ya udah poin per poin. Nah ini saya bawa dia tuh juga Dia ngefans sama filmnya Roman Polanski dong. Rushmore ya. Rushmore film dia. Rosemary's Baby. Rosemary's Baby ya. Rosemary's Baby. Jadi yang paling menarik dari salah satu yang menarik dari Wes Anderson itu adalah selain dari sutradara, dia itu juga adalah penulis. Tuh, Aku baru tahu. ini makanya di sini ada dia menulis Darjeeling Limited, dia nulis Moonrise Kingdom, Moonrise Kingdom bersama dengan Roman Coppola. Kemudian dia juga nulis Bottle Rocket, Rushmore, Royal Tenenbaums. Royal Tenenbaums ini aku aku belum nonton kayak ini. Royal Tenenbaums nih. Keluarganya anaknya banyak itu kan. Itu terus dia juga Anjir, ada musisi bikin lagu judulnya Wes Anderson. ini namanya Aika ini nama musisinya. Dan 7 film dia itu masuk Criterion Collection semua. Apaan tuh? Criterion Collection ini adalah Criterion itu rumah produksi sebenarnya. Rumah produksi yang dimiliki oleh siapa sih namanya kemarin mengalami tuntutan pelecehan seksual tuh? Johnny Depp. Bukan. Siapa sih namanya lo tahu? Criterion Collection. Nah, Criterion Collection. Jadi ini ada siapa sih namanya? Roger Smith, Ron Becker. Criterion, siapa sih namanya yang ayo. lupa aku. Pokoknya salah satunya yang memegang jabatan itu adalah salah satu yang seingatku ya kalau aku nggak salah ya. Si siapa namanya? Si orang yang ternama yang sering namanya diucap di penghargaan Academy Award loh. Ya, kemudian dia kena kasus pelecehan seksual. Sopo ya? Aku baru denger. Aduh lupa aku. Nanti kamu mungkin Ya. Wes Anderson. Wes Anderson. Nah, Wes Anderson ini berarti dia buat karya itu di umur 20-an udah mulai buat karya dia. Semudah itu berarti dia. Salah satu karya awal dia kan tuh Rushmore. Nah, Rushmore ini kalau dia 98 dia tuh kelahiran berapa ya? Tadi 98 dia tuh lahiran mana sih? 69. 98 1 Mei, hari buruh. 1 Mei 69. 69 Habis ulang tahun deh ya. iya, selamat ulang tahun Mas Wes Anderson. Mas Wes. Enggak ini loh. Kalau 69 98 berarti berapa tahun? 39. Iya, 39 ya.
54. Enggak dong, 69, 98 kok. Oh 98. 29 ya. 29. bener ya, 29 ya. 29 tahun dan sudah memproduksi film Rushmore. Nah ini dia nulis ini, dia sebagai apa? Sebagai writer, Isle of Dog, Come Together, A Fashion Picture Motion, Grand Budapest Hotel, Castello Cavalcanti, kemudian apa nih, Jason Schwartz, Moonrise Kingdom, Book Short, Moonrise Kingdom, Fantastic Muse of Fog, Hotel Cavalier, Darjeeling Limited, American Express, Life Aquatic, Royal Tenenbaum, Rushmore. Pokoknya ada lagi nggak? Dia penulis Bottle Rocket, dia penulis yang baik gitu loh. Penulis yang baik, dia pintar nulis berarti dia ini ya. Terus trivia selanjutnya apa ya? Menjelang anak udah lahir berarti ya? Udah lahir. Ini kan periode 2015 ya. 15. Orang Europe tuh dia. Bapaknya Swedia dengan aksen Norwegia dan ibunya orang Inggris. Scott Irish dan yang Jerman ya. Tapi imaji dia sangat dekat dengan apa ya, imaji anak-anak gitu loh. Ya, dia ya seperti yang kemudian tak jelasin di dalam caption singkat kemarin. Apa gue? Aku menjelaskan di caption tuh ya judul dari diskusi kita hari ini, melihat hal fantastis dalam kehidupan keseharian. Jadi memang tidak semua film Wes Anderson, tapi memang dia berhasil kemudian membawa perspektif kehidupan yang cukup core ya, yang cukup inti dalam level keluarga terutama, yang take another turn atau mengambil jalur yang lain gitu. Normal, tapi agak lain. Iya. Normal agak lain. Iya. Darjeeling Limited itu normal, 3 bersaudara. Darjeeling Limited itu cerita lupa, pokoknya settingnya di India. Oh, bukan film dia. Belum dia. Darjeeling Limited. Nih ada Jason Schwartz. Anjir warnanya. Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman. Adrien Brody ya. Ini kalau kamu bilang wajib tonton, kayaknya kamu akan senang film ini. Karena 2 aktor tercintamu ada di sini. Si Adrien Brody dan Jason Schwartzman. Jadi mereka bertiga ini adalah saudara. Kemudian mereka harus pergi ke India untuk apa sih, bapaknya wafat atau gimana gitu. Tapi kemudian perjalanan itu kemudian membangun bonding mereka sendiri. Membangun bonding mereka kembali. Oke. Nah, sama kayak apa? Kayak Moonrise Kingdom itu bicara tentang anak-anak. Iya. Yang ikut kelas summer camp sebenarnya kan. Iya. Summer camp dan udah 20. Dan itu kan kode akhirnya dielaborasi tuh pengalaman personalnya. Bagaimana dia bertemu dengan pertama kali mengalami pertama kali melihat tubuh wanita gitu kan. Iya. Walaupun nggak telanjang tentunya ya. Kemudian dia ketemu sama teman-temannya, kemudian dia mengajarkan beberapa teman-temannya untuk bikin api, pokoknya dia tuh kayak nerdnya pramuka lah ya. Iya. Sesimpel itu jalan ceritain. Dia nggak kemana-mana, nggak ketemu alien kok, nggak ketemu alien yang jadi pohon gitu ya. Iya. Nggak ketemu piring terbang, nggak.
nggak ketemu bom nuklir di kejauhan gitu, enggak sih ya. Jadi dia cukup core, cukup personal, dan kemudian akhirnya jalan ceritanya itu menggelitik dengan caranya. Iya. Terus ya sama hotel Budapest cukup personal sebenarnya, karena itu adalah kumpulan cerita personal sebenarnya kan. Iya. Bermula dari si bellboy gitu ya, bellboy yang mendapat dianggap sama dalam tanda kutip ras-ras rendah gitu ya. India bukan sih? India gitu ya. pakaian Kemudian selalu tapi itu referensinya rada beda loh dengan referensi warna-warna Wes Anderson sing ya biasa kan. nah, iya sih, tapi dia memang itu bukan warna favorit untuk dipilih sih. Iya. Kalau tone warna memang Wes Anderson juga suka bermain di warna-warna pastel ya, aku sebut ya. Iya, warna yang bukan primer. Warna yang bukan primer. Iya. Warna yang bukan primer dan tidak dia suka berwarna-warna, tapi warnanya tidak banyak variannya. Kalau kamu bisa bayangin itu hotel Budapest itu hampir semua bagian hotelnya warnanya ungu. Kalau kamu perhatiin film Fantastic Mr. Fogg itu kuning, temanya kuning, oranye, terus tanah, ya hijau, gitu ya. Iya. Api sedikit kan, udah itu doang. Iya. Ya, maksudnya ya gradasi di tengah-tengahnya lah ya. Jadi pokoknya Wes Anderson ini kemudian sangat membuktikan dalam perspektif filmmaker budget hari ini tuh, dia ini sangat kemudian bisa jadi apa istilahnya, bisa jadi milestone lah, bisa jadi bisa digugu bahwa apa yang kemudian dilakukan itu tidak neko-neko. Iya, sangat tidak neko-neko. Itu ada hal yang kemudian sangat dekat, sangat awkward ya, sangat aneh untuk dibicarakan. Bahkan sampai perilaku-perilaku personal yang sangat cenderung fetis sih. Fetis kecil gitu ya. Kayak ada karakter yang kerjaannya ini pokoknya ini kumisnya harus bapang gitu kan. Kemana-mana harus bapang dulu gitu kan. Dan detail macam itu Wes Anderson jagonya emang. Iya. Coba hampir semua karakter itu punya trait. Tapi dia memang cenderung untuk memberi bagaimana sih karakter ini kemudian secara visual kuat gitu loh. Kayaknya dia punya kecenderungan gitu sih. Iya. Ya memang mungkin setiap sutradara gitu kali ya. Tapi cara dia memilih penguatan visual pada karakternya ini yang unik sih Bang. Coba kamu ceritakan pengalamanmu nonton Fantastic Mr. Fogg. Yang dalam perspektif apa nih? Ya apapun pengalaman saat kamu nonton film itu, kamu kan cerita sama aku bahkan. Aku sing jelas ya, ketika nonton film gue tertawa terbahak-bahak dan terharu sekaligus gitu. Itu maksudnya dan nggak ngerti kenapa pengalaman nonton film itu kemudian membekas dan kemudian membimbing aku untuk apalagi sih filmnya gitu loh. Kalau kemudian Fantastic Mr. Fogg itu menjadi istimewa ya kenapa ya? Aku sih kalau kemudian mengatakan ini kemudian jadi klise juga terserah. Tapi aku menikmati sekali ceritanya. Sekali lagi, aku terbawa kembali pada sensasi didongengi pakku gitu. Didongengi nganti turu loh. Itu lho Bur, maksudnya aku ngeling ya itu suatu
apa ya, ada perasaan nyaman yang kemudian membuat kita itu menuju kantuk, tapi kantuk yang diselimut apa ya, kantuk yang melimur. udah ya, mungkin ya nyelimur atau apa ya, bukan kantuk karena capek gitu, bukan sih, tapi kantuk yang terdorong oleh rasa nyaman ya, piye sih. Pernah nggak sih kamu Cozy. meletakkan kozi dan kemudian mengantuk ya? Pernah lah ya, kayak gitu itu kan apa, sensasi yang khusus ya gitu loh. Nah itu aku maksudnya jika kemudian ada sensasi itu sing kayaknya lumayan membekas di aku gitu ya, terlepas ceritanya memang menarik, sinematografinya menarik gitu. Coba dikasih kisi-kisi apa kamu bisa menceritakan nggak secara naratif film Fantastic Mr. Fox? Nah ya iya tadi, seorang musang karena dia sudah mempunyai anak dan istri. Anaknya berapa? Satu toh. Satu. Iya satu. Oh iya, satu ya. Satu, kamu jangan keponakannya. Oh iya, itu keponakan. Keponakan ngawur. Kok satu sih? Oh iya, dua. Keponakan yang notabene si anak ini merasa perlu bersaing dengan sang keponakan karena dia merasa tidak dianggap di keluarga itu gitu. Nah, banyak seorang musang. Tak lengkapi ceritamu, aku sambil ngelihat ini apa case-nya. Kita sambil ngeliat case-nya. Meryl Streep, George Clooney, aku lumayan kaget ketika pertama kali menonton film itu dan kemudian ini yes, ini si keponakan. Nah, Mr. Badger, Bill Murray sebagai Mr. Badger ya, anjir. Dia itu yang tiba-tiba bisa bling sesaat dan bukan itu yang salah kalau kamu nyebutnya itu sebagai scene ikonik dia. Scene ikonik dia itu bukan itu. Scene ikonik dia itu saat Mr. Fox ngomong sama Mr. Badger, yang mana Mr. Badger ini adalah angkutannya keluarganya Mr. Fox. oh Aku mau beli rumah, gak cukup duitnya. Aku mau beli rumah, pokoknya aku mau kayak orang kaya segala macam. Gak, kamu gak lihat nih uangmu gak cukup. Gak mau itu. Kamu gak iya asu. Wes Anderson ya anjir. Ya dia kemudian mau visualisasikan cara musang ketika gusar gitu loh. ya. Iya. Terus cerita. Terus lanjut ceritanya. Itu saja sebenarnya, seorang musang terjebak pada kehidupan normal, dia kemudian menjadi wartawan di sebuah koran dunia hewan gitu, dan kemudian dia berjanji kepada istrinya untuk tidak mencuri lagi karena itu bisa berpotensi kehilangan nyawa dari sang Mr. Fox ini. Dan si istri, si Meryl Streep melarang, pokoknya jangan mencuri lagi gitu. Dan notabene itu semuanya itu berlawanan dengan naluri kemusangannya. Aku bisa membayangkan sih mas, keumpamannya wah pasangan terus ojo ngepin ya setelah kayaknya situasinya salah gitu dengan bermain gitar. Tapi kan beda kasusnya bos. Meryl Streep melakukan itu kan karena mereka dulu pasangan perampok bos. Kamu jangan lupa. Ya ada awalannya. Iya kan mereka nyaris tertangkap. Terus dia ngomong kan, aku hamil. Oh iya, oke. Aku tidak akan mencuri lagi. Opening. Iya. Dan kayaknya scene pertamanya itu kemudian Mr. Fox pulang kerja dan si Mrs. Fox ini menyuguhkan makanan yang notabene makanan biasa, bukan makanan spesial di dunia hewan, dan kemudian tampang Mr. Fox ini seperti capek dengan sebuah hal yang biasa. Dan apa menunya itu kalau nggak waffle,
telur gitu ya pancake, waffle, telur gitu kan. Iya, sesuatu yang normal dan rutin. Nah, di sini kemudian kayaknya aku juga menangkap bahwa si Mr. Fox ini selain mungkin ayam ya, ayam itu kemudian menjadi dengan istimewa, dia memang kemudian tergila-gila pada keseruan gitu loh. Itu yang kayaknya memang yang paling hilang dalam hidupnya. Sehingga kemudian dia melakukan kembali, ayo mari kita mencuri mereka lagi gitu. Dan kemudian sampai hal itu menimbulkan bencana bagi para dunia hewan sampai kemudian mereka going underground. Anjir. Ini aku baru tahu nih case-case kas-kas apa pengisi suaranya. Ada Bill Murray, ada Meryl Streep sebagai ada Willem Dafoe si Red, tikus mabuk ini. tikus mabuk, tikus peminum bourbon. Iya, Bourbon. Dia penjaga, dia kan difungsikan hanya sebagai penjaga. Nah, penjaga. Winemaker. Oh iya. Willem Dafoe itu ternyata aku baru tahu juga. Terus Badger tuh Bill Murray. Terus ini Jason Schwartzman ternyata kan. Terus Owen Wilson ini ada Koskit nih mana ya? Yang ini yang ngajarin anaknya baseball. Oh iya yang nonton. Ya. Wes Anderson ada di Whistle. Whistle ternyata. Oh, aku baru tahu ini. Whistle ada Wes Anderson terus kolaboratornya rumah. Oh ini anak Beavers. Oke. Ya, case-nya lucu-lucu sini. Terus apa? Oh ini si Christopherson namanya anaknya Mr. Fox kan? Ya, yang ngisi suaranya Eric Chase Henderson. Sing kelangan buntut si Esopo Christopherson ini ya. Jadi yang pintar karate S ya. Pintar karate yang kerjaannya semedi di atas pot. Bangsa. Iya. Dalam perspektif yang menyenangkan itu adalah bahwa cara garis besar Mr. Fox ini membawa keluarganya dalam lingkaran syaitan sebenarnya. Kalau kode lingkaran syaitan. Kamu menyebut kode DNA sebagai lingkaran syaitan. Ya kan kamu sendiri yang bilang tadi bahwa ini nggak benar-benar bisa dikonsumsi sama anak-anak karena ajarannya nggak benar-benar benar gitu, karena tokoh utamanya adalah pencuri kan. Iya. Ya sebenarnya sebelum dia menikah dia pencuri. Saat dia menikah dia berusaha untuk mencuri, ya kan? Masih mencuri di tengah malam kan sama Mr. Badger kan? Iya. Dan yang kemudian mencari solusi mereka untuk tetap mencuri. Iya. Ya kan? Cara gitu kan kayak gitu. Dia kemudian endingnya mencuri bersama dengan keluarganya, bersama dengan tetangganya, bersama dengan ponakannya si S ini. S ini orang baik. Iya. Nyala seekor musang yang ingin berdamai dengan dirinya, meninggalkan sifat-sifat hewaninya. Tapi kita nggak tahu itu bapaknya siapa ya. Nah, aku nggak ngerti ya. Iya loh, maksudnya ternyata segelap itu ternyata. Iya. Tapi kalau dalam kacamata yang lebih lebih rasional, ya itu cerdasnya Wes Anderson. Maksudnya dia memang itu adalah nature-nya para animal ini. Maksudnya nature-nya memang begitu. Iya, ya kumpulan binatang ini adalah binatang pencuri memang. Iya. Badger, apa kemudian Badger itu honey badger nggak sih? Honey badger ini yang semua predator tingkat atas adalah musuhnya. Iya. Dia sulit kalah loh dia. Dia disengat kobra, pingsan sejam bangun lagi. Pingsan sejam bangun lagi. Iya. Dengan singa ayo. Badger. Dengan harimau ayo. Tapi di sini
dia adalah bukan nih, oh ya, tapi di sini yang ini apa, akuntannya ini bukan Honey Badger deh ya, atau ya akuntannya ini yang Honey Badger, berarti bukan, yang temennya itu bukan Honey Badger, si siapa ini, Whistle ya. bukan Whistle, Whistle apa ya, oh ya Whistle, Si Wes Wes Anderson. Anderson, ya suaranya, Aku penasaran yang dia kadang-kadang bisa langsung skip gitu loh. oh iya ya, Kira apa sih? yes, si Badger, si Whistle ini, si Wes Anderson yang gampang dihipnotis. Ya, kok bisa dia mendadak black dan gila. Malah cara Wes Anderson memvisualisasikan musang yang mempunyai insting kewaspadaan yang tinggi itu loh, hanya dengan gerakan si Mr. Fox ini dengan sedikit-sedikit merunduk, berdiri lagi kanan kiri, Iya. tengok kanan. Kita sedikit kita baca ya komen-komen ini, apa para panti-panti ini, jumpu-jumpu ini. Enak banget. Ini siapa? Greg nih bilang, adakan ketemu serigala mengajukan palan tangan Mr. Fox. Bagaimana puitis betul dibilang itu. Oh, ala Vivus. Enggak. Full push. Oh, full push. Full. Gitu. Terus dia bilang, what's your name? Enggak, dia menunjuk full push. Terus Ya, dia kan menggunakan beberapa bahasa. iya. Enabit. Iya, pakai bahasa Perancis dia, ya kan? Pakai bahasa Latin kalau nggak salah kan? Nggak nyambung. Iya, kayaknya kalimat ucapan ini, apakah kamu sedang berburu di musim dingin ini kan? Terjemahan. Oh, dia kemudian berembuk dengan si keponakan dan si Mr. Badger ini. Kayaknya dia mengerti nggak ya? Kayaknya enggak. Ya, endingnya dia hanya mengepalkan tangan dan serigala ini ikut mengepalkan tangan ke atas kan? Animalia. Kan dia hanya diem. Iya. Ya. Kalau di dubbing Dia sambil bro. Dia sambil nangis kan? Mau nangis aja jadi. Iya, itu kan cara dia menekan wolf puppet-nya itu. Terus dia bilang, Itu sebenarnya di awal itu ditunjukin loh. Ada serigala. Takut mereka. dia dan Mr. Whistle. Mr. Whistle tuh partner dia banget. Iya. Partner dia banget. Iya. Maksudnya yang akan wherever you go, I follow. Gitu. Fox. Ini dalam perspektif yang lain. Ini kayak seakan-akan kayak Wes Anderson mengikuti tokoh yang dia buat. Ya kan? Literally. Dia yang nulis tuh ini. Oh, dia yang nulis nih ya? Dia yang nulis. Dia yang kemudian mengikuti tokoh utama. Ya kan? Berarti logikanya adalah dia mengikuti tokoh utama ini yang dia sendiri tulis gitu. Dia sendiri ceritakan. Wah, ini ada sapaan jauh dari Jakarta ini. Selamat siang Mas Catur. Wah, suwe ra ning stone ini. Ini sapaan langsung dari teman-teman Kemenparekraf ini. Iya. Coba dulu lah ini kita nih coba ini oleh-oleh dulu lah dari Kemenparekraf itu. Om Catur ini hello kaum baru. Ini ada dia nanya acara apa nih Nyo? Ya yasinan Nyo ini. Wah, beneran. Kamu di mana Nyo? Kamu di mana? Kamu di Semarang enggak? Main tonen to. Kene lo Nyo ngoceh 2 Nyo. Oh, ngoceh 2 lo. Ngoceh 2. Fantastic Mr. Fox memang sangat menyenangkan. Dan Wes Anderson sangat ya dalam perspektif yang lain memang dia sangat jago untuk kemudian melakukan penulisan yang baik ya. Iya. Dia
di samping dia jago untuk kemudian mengangkat detail thread itu bawaan seseorang gitu ya, bawaan khas seseorang. Dia tuh juga suka mengembalikan tokoh tertentu pada marwahnya atau pada naturnya. Ya, ini naturnya bahwa bagaimana cara musang makan, cara musang berdebat itu ya, cara musang berdebat, dan cara mereka bertarung itu khas komikal banget. Ingat nggak? Jadi kalau dia tarung itu layaknya Disney di masa lama, di masa lampau. Tapi sang tikus tidak. Sang tikus enggak. Iya, tikus itu udah dong. Nggak, pas dia tarung kan ada ponaan dia, Mr. Fox. Pas tarung apa coba yang terjadi? Si tikus mati. Dan kemudian dia kan dianggap kayak traitornya Mara pencoleng ini toh. Animal pencoleng ini, dan kemudian dia menyampaikan pesan-pesan terakhir yang lebih pada permintaan maaf telah mengkhianati nature itu. Ya aku bilang Gila nggak? Itu kan si tikus disuap ya. Untuk kemudian mengkhianati nature-nya. Enggak, aku bilang itu yang kemudian menjadi bisa melihat tradisi kartun lama atau Disney lama. Itulah saat Fantastic Mr. Fox bertarung di film ini, itu selalu menimbulkan asap. Semua karakter ada di dalam asap. Tradisi itu sudah tidak ada hari ini. Dan saat mati, matanya X. Oh iya. Jadi mekanisme visual macam itu tuh sudah kayak Itu old school banget sih. Ya, jadi si Wes Anderson ini kemudian di samping bahwa jalan ceritanya itu berusaha untuk olak-alik antara modernitas dan tradisional dan bahkan kembali ke naturnya, dia juga olak-alik antara tradisi hari ini sama tradisi visual hari ini sama tradisi visual masa lalu gitu loh. Jadi dia kalau alik tradisi hari ini ya karena film stop motion dan berwarna kan, stop motion berwarna dan kemudian colornya itu sangat cerah gitu ya, sangat eye pleasing banget gitu kan. Di samping yang aku bilang itu warnanya ya warna pastel lah ya. Kemudian ya itu dia ulang-alik antara bagaimana kemudian modernitas hari ini kemudian bisa membawa animasi stop motion pada ranah keluasan tertentu, dan di waktu yang sama dia menggunakan ciri khas pertarungan ala-ala itu gitu. Dan tradisi pertarungan yang kemudian asap begini ini juga masih terjadi di Isle of Dog gitu. Oh, aku udah nonton sih Isle of Dog. Tapi maupun ada scene kayak misal pas dia lagi tarung kemudian ada scene tangannya digigit out gitu kan, tangannya digigit, mukanya ditinju kan gitu. Jadi kayak stop motion gitu kan. Itu sangat sangat kaya mesti menurutku, memang preferensinya sangat kaya sih. Wes Anderson nggak main-main ranah ini. Dan satu ya, nebok sama nggak ngerti ya, seperti yang aku bilang tadi, aku baru menonton 3 film Wes Anderson. Di Grand Budapest Hotel itu ada dia dalam cara membangun karakter itu selalu ada konteks persahabatan. Misal kayak Mr. Fox sama si Mr. Badger tadi ini. Terus kalau di Grand Budapest Hotel itu ada si Ralphin sama si Bellboy ini tadi si Sabayan Pak. Iya. Ya ada di sini santai. Maksudnya ada tempelan-tempelan loyalitas gitu loh. Anderson ini si Mrs. Hope dan iya. Iya, dia nanya, kamu yakin membawa keluarga kita ke dunia perampokan lagi? Sakit lo anakmu bro. Di waktu yang sama si Chris Wilson ini belajar karate makin menggila dia. Iya. Maunya taring dia kan. KBB main ditampar dia kan.
di waktu ya, si S sih ya, sebagai guru ya biasa aja. Yang tertangkap tuh si Eso ya. Mana? Apa sih? Investing Mr. Fall. Oh, Green Capital Fair. Ada tanggapan dari Sueb, Mas Andi Sueb. Mas Andi Sueb. Serius tenan nih. Wah, serius dong. Kehidupan tuh kalau tidak serius tidak bisa dijalani. Tidak bisa. Nggak bisa. Orang main eksperimental aja serius kok. Oh iya juga ya. Benar. Katanya eksperimental tapi ya diproses real. Nah ini. Oh gitu. Apa sih namanya? Namanya Wan itu hancur kan. Nggak keto ya. Raffines sama si mana sih billboynya? Bawa lagi. Adrian Brody lagi. Iya. Nonton. Yang writer, judulnya ada toh. Jeff Goldblum nih, mana sih? Dia putih. Oh iya, dia putih. Joplin ini yang mana? Kok Willem Dafoe ada di sini ya? Kali aku pur. Seru. Ada Tilda Swinton juga. Ini nih. Tony Revolori. Tony Revolori. Oh, ke Zero ya, karena aku lali tuh. Namanya Zero tuh. Nah, aku lali ya aku. Aku nggak begitu ingat sih. Coba apa teksnya? Zero ya. Ya. Ya, kalau ini apa? Pasti judulnya ini Hotel ini benar-benar serius dalam narasi visual tradisional gitu ya. Jadi walaupun tetap ada walaupun ada scene kamera mengikuti dari belakang itu modern nih kalau itu. Tapi yang lain kan menjauhi dari hotel, udah ninju detektif, kemudian lari gitu ya. Kamu tak penjara loh. Kamu mengirim ibu ini toh. Dia diam. Terus dia pergi. Lari letak. Ini tipikal candaan canda-candaan awkward macam ini kan candaan panggung teater masalah teater ya. Teatrikal sekali gitu ya. Dan tidak banyak yang kemudian melakukan ini itu. Potongan-potongannya itu terasa gitu kan. Potongan-potongan act-nya itu sangat terasa. Nah ini lihat. Kalau bahkan Green Budapest ini secara hotel ini kelihatannya kayak apa coba? Mahal. Bukan. Kayak apa coba? Kayak kue ulang tahun. Oh iya. Iya, warna. Ternyata salah. Ternyata dia nggak ungu hotelnya. Pink dan putih. Pakaian mereka di dalamnya Herian. Damnya juga pastel itu. Dan bukan bellboy ya. Lobby boy. Lobby boy. Sembilan. Anjir. Lobby boy. Tapi aku sampai sekarang nggak tahu. Ini lokasi memang benar-benar di Budapest. Atau dia aku trivianya. Kita baca ya trivianya ya film ini ya. Scene in which good luck kid before slapping Zero across the face with sharp 40 times anniversary. Ya Allah Gusti kejem tenan. Ditampar 42 kali sampai Wes Anderson puas.
Ini scene yang mana ya? Yang dari di kereta bukan sih? Italia aku. Oh, yang mereka mau lari dari polisi. Di mana? Di penjara apa ya, lupa. Tilda Swinton menghabiskan 5 jam make up untuk memain Activery untuk jadi Tilda Swinton yang si ibu tua itu Iya. Tilda Swinton ternyata. Wow. Asik. Dan make upnya 5 jam ya. A producer and director itu stay in the same hotel Boss. Oh ya Jerman. Terjawab pertanyaan. Tapi kenapa kemudian disebut sebagai Grand Budapest Hotel? Ya mungkin basis nggak ngerti juga aku kalau kenapa dia memilih Budapest ya. Bapaknya disebut Budapest nggak tahu gitu ya. Kan nama kota itu. Iya, kota di Hungaria ya, Hungaria. Terus ini, film ini mencatat sebagai film dengan penghasilan tertinggi pada periode 2014. Yo. Jadi walaupun filmnya cukup tradisional, tapi lihat tuh dialog-dialognya yang cerdas semuanya. Producer passer boutique for Sanderson Griffiths after actresses. Fictional public was Evropa no police for Kalik in Evropa. Oh alah, nama negara diambil dari nama vodka, bagus. International water senator convention, the cortisone del coklat was an easy was our will for play integral part of the correct to making pastry. Oh, ini pastry yang kemudian legendaris itu ya. Cortisone and coklat soundtrack. When Zero and Outer at the table, the flower vase has 2 flowers, a daffodil and a sprig of rosemary. According to florillography, a symbolism of flowers, daffodil represent chivalry and rosemary represent remembrance. Both qualities show a Zero in honoring his mentor and remembering his early life. Oh gitu. Ya karena memang filmnya kan dibuka dari memorinya Zero akan masa lalunya kan. Iya. Flashback. Sebelum hotel ini mau dijual kan. Iya. Oh iya ya, dan kemudian kembali lagi. Ya. A Prince of Murray Abraham, Mr. Mustafa is based on prolific American writer. Boy with Apple, paint by Michael Taylor. Original site behind the chair is Wes Anderson London office. Oh, kantornya. Jadi shootnya salah satunya pakai set di kantornya Wes Anderson di London. Oke. Reason which 2 short moment has very close to character Mr. Gustav of Witros. Okay. There's a total the copier of us. The salary of her own cast member grow in head and memory knows and there was a star. I think something was. Nggak ada yang ngomongin tentang komisnya detektif itu ya? Komisnya siapa? Kayaknya juga tahu kayak. Tapi ya selain referensi di komik-komik kebanyakan komisnya itu juga sih. Iya nggak sih? Komis penegak keadilan. Melintang. Itu kan apa? Nah kalau komik Indonesia biasanya itu disematkan pada karakter-karakter komik lama yang berkisah tentang jagoan lokal melawan VOC. Awalnya pasti kumisnya Londo. Dan kumis itu juga merepresentasi perlawanan yang dipakai oleh La Casa de Papel sebagai topeng. La Casa de Papel tuh seriesnya Netflix ya? Iya, seriesnya Netflix. Ini loh series pencurian bank itu, perampokan bank. Terus nanti kok bahas trivia terus bisa apa? Tapi apa sih? Aku baru banyak baru yang tahu sih aku. Ini panjang-panjang sih. Enggak sih, maksudnya
Nek bagi kamu kemudian Wes Anderson itu menjadi penting nggak sih saat ini? Iya, Terlepas keviralannya dan buatku Wes Anderson ini adalah milestone yang sangat menarik sih, karena dia menyampurkan tradisi lama dan baru gitu ya. Walaupun sebenarnya dia bukan orang pertama yang melakukan ini gitu ya. Di periode masa lalu Jackie Chan saat dia bikin apa Dragon Fish kalau nggak salah, tinju Dragon Fish itu dia menggunakan referensi gaya tarung layaknya opera sabun Cina di masa lalu. Tak 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 tak. Nah itu makanya kalau semisal dilihat periode 60-an film-filmnya Jackie Chan Dragon Fish itu tarungnya itu bersegmen. Pak ya pak beda sama yang periode 80-an. Iya, tapi koreografi itu kemudian orang ngerasa bahwa ini bukan tata cara manusia normal bertarung gitu. Karena memang kan itu memang mereka berusaha untuk mengangkat tradisi Cina di masa lalu. Tapi kalau tapi yang Wes Anderson tuh ya orang kemudian banyak lupa menurutku bagaimana Wes Anderson ini sebenarnya memang dia jago visual ya, dalam konteks yang kita bicarakan tentang bagaimana shot-shotnya itu adalah cukup tradisional dan beberapa mengacu pada masa depan. Tapi sebenarnya dia adalah penulis gitu. Buatku ya, tulisan skrip yang dia buat itu yang kemudian menjadi sangat ikonik gitu kan. Bagaimana kemudian teks itu berjalan, bagaimana kemudian di waktu yang sama dia adalah sutradara gitu kan. Artinya apa yang kalau tak pikir-pikir yang banyak juga menjadi memorable itu adalah scene yang kemudian dibuat berdasarkan skrip itu gitu loh. Setengah 5. Iya, kira-kira gitu. Kalau buat ya, mungkin ini kalimat penutup. Kalau penutup buat Om Kesit, karena Om Kesit ini buat penonton yang live ini sudah jutaan sebenarnya, tapi wis lah. Alhamdulillah jutaan. Ya mungkin itu kalau dari aku begitu. Kalau dari Om Kesit ada mungkin kalimat-kalimat yang cukup yang mungkin buatmu cukup berkesan untuk bagaimana kemudian Wes Anderson berhasil memadu padankan banyak hal kemudian menjadi memorable dan tidak cenderung populis gitu di waktu yang sama. Bukan itu tidak permintaan akan jawabannya kok susah sekali. Aku tuh menilai Wes Anderson itu menjadi penting. Aku nggak ngerti ya semua orang menonton film itu kemudian melakukan apa yang aku lakukan juga atau enggak, aku juga nggak ngerti. Tapi paling enggak Wes Anderson ini memenuhi satu standar. Seperti yang aku omongkan tadi, ketika aku menonton film yang bagus dan berkesan, pasti itu kemudian hal pertama yang aku lakukan adalah kemudian langsung pertama itu adalah melihat sutradaranya siapa. Dan kemudian itu aku langsung berusaha mengidentifikasi ciri khas dia ketika directing itu. Nah itu harus ada dan kemudian aku akan segera memburu film-filmnya yang lain gitu. Nah Wes Anderson di konteks ini dia berhasil dan kemudian menjadi penting. Kanggo aku seperti itu. Karena sutradara harusnya seperti itu. Gitu loh. Memorable ya. Aku jadi tahu akan mengharapkan apa ketika menonton filmnya gitu loh. Hiburan seperti apa sih yang akan aku temui ketika menonton. Semisal kita belum nonton filmnya nih. Wah, Wes Anderson keluar baru. Paling tidak kita punya bayangan. Sorry ya, aku tidak anti spoiler seperti atau anti, aku tidak begitu mengharapkan kejutan-kejutan. Kalaupun kemudian dapat kejutan itu alhamdulillah ya. Tapi aku tidak seperti kamu dalam mengapresiasi film.
Tapi ya begitulah gitu loh. Maksudnya Wes Anderson ini kemudian menjadi penting karena dia berhasil memenuhi satu standar di mana ketika aku menilai sebuah film dan dia kemudian menjadi insya Allah kedepannya aku pasti akan nonton film-film dia yang lain, pasti itu seperti itu. Dan Fantastic Mr. Fox memperkenalkanmu kembali pada genre stop motion hari ini. Iya, ya, itu salah satu yang aku harapkan ketika menonton film Wes Anderson. Aku pasti akan disuguhi sebuah estetika gambar bergerak yang seperti ini nih gitu. Sedikit trivia ya, yang saya bilang sebelumnya, kalau nanti mau nonton LF Dog, nontonlah scene proses pembuatan sushi. Proses oke. Ada proses sushi ya. Scene 10 detik, 20 detik dibuat selama setengah tahun. Oke, siap. Oke, itu diskusi kita hari ini. Kita tidak bisa ini kita mungkin belum bisa berlama-lama. Terima kasih untuk teman-teman yang kemudian sudah berpartisipasi. Ya wes sak jam, Bro. Wes. Oh iya, saya itu nggak terasa. Oh iya, nggak terasa. Ini kayak nonton film Wes Anderson, tidak terasa. Nggak terasa. Ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi referensi yang baik untuk memandang dunia perfilman dalam konteks yang berbeda. Mungkin itu ditunggu Safari Memori yang kedua. Ditunggu Safari Memori kedua, dan sebagai penutup, Histeria masih ada kegiatan ke depan, dan salah satu kegiatan terdekat adalah kita akan bikin giveaway buku-buku dari KPG atau Gramedia lewat program-program yang sudah dirilis pamfletnya beberapa hari lalu di akun Instagram Histeria. Jadi untuk acaranya di hari Kamis tanggal 11 di Taman Indonesia Kaya. Ya. Tapi untuk kegiatan terdekat sebelum kegiatan tanggal 11 akan ada giveaway. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek di akun Instagram Histeria di Instagram. Mungkin gitu. Terima kasih Om Kesis atas waktunya. Semoga konsernya berjalan lancar. Amin. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di lain waktu. Salam olahraga. Salam olahraga.